Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا وحسن فرجنا واغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين أما بعد. Baik hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini akan melanjutkan pembacaan fikih yang ada dalam kitab Riyadul Badi'ah, di mana pada kesempatan lalu kita telah sampai di bab al-ghuslu, ya, bab tayamum, ya, bab tayamum dan bab al-ghuslu. Itu bab tayamum dan bab mandi besar. Di mana di bab mandi besar kesimpulannya ialah bahwa mandi besar itu hanya memiliki dua rukun. Rukun pertama ialah niat, dan kedua ta'mimul jasad bil ma', mengguyur jasad, badan kita, seluruh badan kita dengan air yang tahur, yang suci plus mensucikan. Di dalam mandi besar tidak ada tertib dan tidak ada mualah. Tidak ada harus kepala dulu, baru kemudian tangan, baru kemudian ke bawah, tidak ada. Mau dari kaki dulu boleh, baru ke atas. Dan juga tidak ada harus continue, ya, simultan. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu ialah dia memiliki, ya, 6 rukun. Di antaranya niat, kemudian dibarengkan dengan membasuh wajah, kemudian yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat mengusap kepala atau rambut minimal 3 helai, sunnah muakkadnya ialah seluruhnya. Kemudian yang kelima ialah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam tertib dan mualah. Yang selanjutnya tayamum, Bapak Ibu. Adapun tayamum syaratnya ialah tidak ada air. Jadi tayamum itu pengganti wudu, ya, pengganti air. Kalau tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa dipakai dikarenakan dua keadaan. Keadaan pertama, tidak bisa memakai air dikarenakan sakit. Kalau terkena air kulit kita akan tambah sakit, ya, baik itu dikarenakan kita sakit, ya, sakit beneran, baik sakit misal sakit kulit, sakit panas, atau kena jatuh dari motor sehingga kulitnya lecet. Kalau kena air tidak bisa terkena air, atau terbakar tidak boleh terkena air, atau sakit di sini tidak sanggup memakai air dikarenakan sangat dingin sekali itu air. Yang kedua ialah ada air tapi kita tidak bisa memakainya cuma karena dikarenakan air itu sedikit, cukup untuk minum kita dan juga untuk minum hewan peliharaan kita yang dimuliakan.
contoh kambing, kucing, ya, kemudian yang semisalnya, maka tidak boleh kita berwudu, harus kita ganti dengan tayamum. Setelah itu tayamum tidak ada lagi darurat, artinya ada darurat di dalam darurat, maka tayamum harus memakai debu, dan debunya harus terlihat, ya, tanahnya, atau harus memakai tanah, dan tanahnya harus memiliki gubar. Gubar itu debu, yang apabila kita taruh tangan kita ke tanah itu, maka gubar itu, debu itu akan menempel di tangan kita. Walaupun kita dapatkan si debu tadi dari misal angin yang berhembus, atau kita dapatkan dari debu yang menempel di tembok, atau dari debu yang kita bawa, yang kita siapkan di sebuah wadah, maka tidak masalah, ya. Asal debu itu harus terlihat dan berpindah ke tangan kita, bukan dari debu yang tidak terlihat dan tidak ada dengan alasan bahwa di alam semesta ini penuh dengan debu, karena partikel debu itu, ya, terkecilnya adalah nanometer. Enggak, bukan seperti itu. Harus terlihat debunya. Debunya harus terlihat, sehingga kita tidak bisa sembarangan misal tayamum ke tembok yang bersih, atau ke kursi mobil, atau kursi pesawat, atau kursi kereta, di mana kursi itu sangat bersih sekali, tidak ada debunya sama sekali, maka tidak bisa tayamum ke sana walaupun dengan alasannya darurat. Apalagi misal di sana ada air. Selagi ada air, maka tayamum kita tidak sah. Ingat, selagi ada air, tayamum kita tidak sah. Contoh, kita di dalam pesawat, tayamum mau sholat, ya, pesawat Saudi misal, mau tayamum ke kursi pesawat, maka tidak boleh, karena tidak ada debu di kursi pesawat. Bagaimana bisa ada debu? Kalau ada debu bahaya di pesawat, banyak debu. Maka apa yang harus kita lakukan hadirin? Maka tetap kita harus berwudu dengan air. Satu, tidak ada debu di pesawat. Yang kedua, kalaupun ada debu di pesawat tersedia air, melimpah air. Sehingga dengan artian kalau kita memakai air itu misal setengah gelas dari air yang ada di pesawat, kita tidak mati kehausan. Masih banyak, melimpah sekali air, mau di pesawat mana saja. Maka kita tidak boleh, ya, bertayamum walaupun di sana ada debu, batal tayamumnya karena adanya air. Terus bagaimana? Ya, kita harus berwudu dengan wudu air sedikit. Banyak sekali para ulama, para kiai, para ustadz yang menjelaskan tentang itu, ya, dibahas. Saya melihat juga Buya Yahya juga membahas tentang masalah air, berwudu dengan air sedikit. Kata beliau, ini dipakai bisa untuk di pesawat, bisa dipakai dikala kita misal salat Id, ya, bisa dipakai pada saat kita sedang berada di Masjidil Haram, atau pada saat kita iktikaf di 10 terakhir di Masjidil Haram. Kalau pergi ke WC enggak mungkin, ya, maka kita tinggal berwudu saja di tempat kita duduk atau di tempat kita sholat, ya, dengan air sedikit. Tinggal kita gelarin tikar agar tidak, ya, basah sekitarnya. Adapun syarat berwudu dengan air sedikit, di mana di dalam wudu itu hukumnya apa? Wajibnya harus al-ghuslu, harus dicuci. Ya, harus dicuci. Sehingga apabila seseorang misal wudu di pesawat, kemudian dia memakai kispray, ya, semprotan, disemprot. Saya suka banyak menemukan jemaah seperti itu, disemprot wajahnya, seret, disemprot saja sehingga nempel air di wajah kayak embun, kemudian diusap begini, ya, kemudian tangan juga disemprot, kemudian diusap kaki kanan kiri, ya, kemudian untuk kepala dan telinga, kemudian kaki, atau kaki ngusap di atas kaos kaki. Maka itu tidak sah sama sekali. Kenapa? Karena syarat wudu itu harus ghuslu, harus dicuci. Dan syarat cuci itu semua ulama sepakat
harus ada unsur sailanul ma, mengalirnya air. Jadi air itu harus mengalir di anggota badan kita, kemudian jatuh air ke bawah, kemudian baru kita ratakan. Nah ini namanya sailanul ma. Kalau disemprot saja kemudian diusap namanya nadhu. Nadhu itu artinya menciprati, dan ini hanya berlaku bagi mencuci najis mukhaffafah. Najis yang ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI uminya, ASI ibunya. Baru cukup dengan nadhu, dicipratin saja, tidak perlu harus mengalir airnya. Adapun dikala kita wudu harus ghusl. Harus ghusl itu harus ngalir, ada unsur mengalir air di bangkang anggota wudu kita. Kalau nggak ada unsur mengalir air nggak mengalir di tangan kita, bahkan tidak jatuh ke bawah, maka tidak ghusl namanya, maka itu namanya nadhu dan tidak sah wudunya. Itu seperti itu. Kecuali kita pakai kispray misal, dikumpulin di tangan sampai ngumpul, kemudian dialirkan, nggak alir, itu tidak masalah. Yang masalah adalah cuma disemprotin saja. Saya banyak sekali menyaksikan jemaah seperti itu. Dan ini juga tidak boleh. Hadirin, yang boleh adalah harusnya dia ghuslu, ada unsur mengalir. Adapun hadirin rahman rahimakumullah, ya, praktek wudu dengan air sedikit sangat mudah sekali. Ulama mengatakan kita mungkin cukup melaksanakan hal yang wajibnya saja. Tetapi sebenarnya bisa kita melaksanakan yang sunnah plus yang wajib. Mungkin dalam kesempatan ini saya bisa sedikit ya mempraktekkan ya wudu dengan air sedikit. Nah, bagaimana di pesawat kan wudu dengan air sedikit, sedangkan kita harus cuci kaki misal. Nah, di dalam fikih sebenarnya hadirin ada namanya ngusap di atas kaos kaki. Dan ini ya dibolehkan oleh jumhur ulama. Dibolehkan oleh jumhur ulama seperti yang disebutkan dalam Majmu' Syarah Muhadzab oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Ada sekitar ya 16 sahabat yang menyuruh kita ngusap di atas kaos kaki, bukan khuf, kaos kaki. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, di antaranya adalah Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lain menyuruh kita ngusap di atas kaos kaki. Syarat ngusap di atas kaos kaki itu syaratnya apa? Kaos kakinya harus tebal. Kemudian kaos kakinya yang ngikat, artinya tidak lembeu. Ada kan kaos kaki yang sudah putus-putus itunya, melar ya. Sehingga kalau kita jalan, kaos kakinya copot sendiri, itu nggak sah. Kaos kaki seperti itu, kecuali kaos kaki seperti itu diikat dengan karet, ya itu boleh. Tapi kalau dia jalan copot sendiri maka tidak boleh. Yang selanjutnya kata ulama dalam ulama mazhab Syafi'i, kaos kakinya tidak boleh bolong. Kaos kakinya tidak boleh bolong, dalam mazhab Hambali tidak apa-apa. Baik itu khuf atau kaos kaki tidak boleh bolong, harus benar-benar ya sempurna. Dan harus dipakai dalam keadaan kita habis wudu sempurna. Ya, misal kita habis wudu sempurna, kemudian cuci kaki, habis itu kita pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki, kemudian setelah itu kita batal. Maka dikala kita batal dan kita wudu kembali, maka pas mau basuh kaki cukup diusap saja di atas kaos kaki atau khuf, dan diusapnya di punggungnya, bukan di telapak kakinya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Biarkan Mughirah bin Syu'bah jangan dicopot itu khufku, karena aku memakai keduanya dalam keadaan aku habis wudu. Nah, ini hadisnya sahih, dan ini hadis ngusap di atas khuf atau kaos kaki ya hukumnya hadisnya mutawatir. Dan ulama ahli sunnah wal jamaah diantaranya Imam Ahmad, Abu Hanifah dan sebagainya menjadikan ngusap di atas kaos kaki itu hukumnya akidah ahli sunnah wal jamaah, karena yang membolehkan cuma ahli sunnah wal jamaah doang. Adapun khawarij tidak membolehkan ngusap di atas kaos kaki, gak sah menurut mereka. Dan juga orang Syiah tidak ada bagi kepercayaan mereka ngusap di atas kaos kaki. Adapun ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa bolehnya kita ngusap di atas kaos kaki atau khuf dikala kita berwudu.
Ya, adapun durasinya ialah bagi orang mukim sehari semalam. Bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Misal kita mukim sakit, ya kebetulan di negara kita ini tidak dingin. Tapi ada yang sekali-hari dia pakai kaos kaki terus kena sakit, model saya. Kaki saya kalau nggak pakai kaos kaki rasanya dingin sekali. Itu sudah terjadi sejak SMA sana. Kalau kata orang Sunda namanya penyakit tiis. Iya serius, penyakit tiis, lemper bapak-bapak. Rasanya dingin dan lemper. Gak betah lah kalau nggak pakai kaos kaki. Itu sejak dari SMA saya. Dan tidak mungkin saya bisa tidur kecuali harus pakai kaos kaki. Gak mungkin saya bisa tidur kecuali harus pakai kaos kaki. Atau gak pakai kaos kaki, kaki saya ikat dibulat dengan sesuatu, pakai sarung dan sebagainya. Sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Yang sebelah kanan. Makanya saya harus pakai kaos kaki terus, apalagi tempatnya ada AC-nya. Gak bisa saya nggak pakai kaos kaki, nggak enak. Rasanya dingin sekali, apalagi kalau nyupir misal. Nyupir nggak pakai kaos kaki itu ngolek terus kaki saya. Nah ini seperti ini bagi saya selalu pakai kaos kaki, apalagi musim hujan saya kedinginan kaki saya, maka biasanya saya ngusap di atas kaos kaki. Karena kalau wudhu terus kaki saya semakin dingin. Nah ini hadirin, boleh kita seseorang seperti ini ngusap di atas kaos kaki. Apalagi kita lagi sakit beneran misal ya dingin, kita boleh ngusap di atas kaos kaki meringankan. Ya asalnya apa? Wudu dulu dengan sempurna, cuci kaki dengan air 3 kali, baru kemudian kita pakai kaos kaki. Nanti pas kita batal, tidak perlu harus basuh kaki lagi, copot kaos kaki, tinggal diusap saja di atas kaos kaki. Misal kalau kita wudunya ya jam 10 pagi, kemudian habis duhur kita mau sholat duhur, kita batal otomatis, maka kita mau sholat duhur wudu, tinggal diusap saja di atas kaos kaki. Ini mukim. Maka kapan kita expire ini? Expire-nya adalah nanti habis subuh besok. Habis subuh besok, maka kita wudu lagi secara sempurna, dicopot kaos kakinya, kemudian dibasuh kedua kaki kita seperti biasa, pakai lagi kaos kaki kita, terus seperti itu. Dan tentu kalau harus dicopot adalah kalau kita harus mandi junub. Ya, kalau harus mandi junub kalau nggak bisa, karena harus dicopot kaos kakinya dan harus terbasuh seluruh badan. Adapun kalau musafir, misal kita umroh atau kita mudik, itu harus 3 hari ke depan. Dari hari Minggu ini, Minggu, Senin, Selasa. Misal kita sebelum zuhur, maka Selasa nanti habis subuh kita habis expire durasi ngusap di atas kaos kaki. Seperti itu hadirin. Kebetulan kita di sini di Pamulang ini tidak ada musim dingin. Kalau di Bogor di puncak ada dingin sekali, kalau wudu sangat kedinginan. Nah seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Contoh misal sekarang saya sedang memakai kaos kaki, dan saya pakai kaos kaki saya ini setelah saya berwudu secara sempurna. Ya, setelah saya berwudu secara sempurna. Adapun khuf, kebetulan saya udah dulu punya khuf, ya yang terbuat, kaos kaki yang terbuat dari kulit, hilang nggak tahu kemana, di rumah dimainin anak kayaknya. Ya, saya sengaja beli untuk praktek di setiap pengajian. Ya, praktek. Kebetulan nanti kalau jamaah umroh di musim dingin, ya Madinah dan Mekah, puncaknya misal bulan Januari, itu sangat dingin sekali. Kalau kita wudu terus, cuci kaki itu sangat sakit sekali hadirin. Maka biasanya ya di musim dingin itu ngusap di atas khuf atau kaos kaki. Tapi hadirin rahiman rahimakumullah, saya sedikit ingin praktek tentang tata cara wudu dengan air sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya bawa sengaja ya sorban saya. Dan ini biasanya ya kalau kita musafir, saya pakai sorban misal kalau di Masjidil Haram atau Masjidil Haram terutama ya, atau di dalam pesawat. Saya mau wudu digelarkan saja sorban seperti ini. Nih kayak gini hadirin. Saya gelarkan sorban seperti ini, kemudian saya wudu dengan air sedikit. Caranya bagaimana? Mudah saja ya. Kalau kata Buya Yahya tidak akan habis setengah gelas. Emang faktanya seperti itu, tidak akan habis setengah gelas ya. Antum tinggal cek saja di YouTube, banyak sekali para ustadz menjelaskan tentang wudu dengan air sedikit ya. Tinggal kita, apalagi kalau aqua gelas, lebih mudah lagi, tinggal ditusuk sama kipetnya, lebih irit lagi airnya. Seperti itu hadirin. Pertama adalah tentu kita cuci tangan ya. Cuci tangan
cukupnya saja air. Nah, air ini kan ada ngumpul nih, ini ngalir dia. Air ini ngalir. Maka air ini disebut ghuslu. Ya, hukumnya ghuslu. Kena air tuh dan air ngalir dan menetes. Inilah yang disebut ghuslu, hadirin. Ya, cuci tangan seperti ini wajib harus cuci tangan dulu. Ya, dan dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkad, dalam mazhab Hambali wajib. Ya, wajib. Kemudian habis itu kita boleh satu kali lagi misal cuci tangan, ya. Satu kali lagi. Hadirin. Kemudian habis itu kita kumur-kumur. Nah, dalam Majmu' Syarah Muhadzab yang namanya kumur-kumur ada 3 jenis. Yang penting masukin air ke mulut, kemudian ditelan, itu disebut kumur-kumur. Kumur-kumur nomor 3. Ya, kumur-kumur nomor 3. Yang kedua adalah masukin air ke mulut, kemudian digerak-gerakan, kemudian ditelan. Kumur-kumur nomor 2. Yang paling sempurna adalah nomor 1. Ya, masukin air ke mulut, digerak-gerakin, dikocokin, kemudian disemburkan lagi. Itu nomor 1. Itu yang paling sempurna. Kemudian istinsak juga adalah menghirup air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi, itu yang paling sempurna. Tapi cukup kata ulama ngambil air, kemudian diusapkan ke hidung saja sudah disebut istinsak dan istinsar. Misal begini, saya nomor 3 saja kumur-kumur. Nomor 2, kebetulan nggak puasa. Ya, itu sudah disebut kumur-kumur. Kemudian habis itu hadirin ngambil air kemudian diusapkan ke hidung sudah istinsak. Nah, itu sudah berarti kita dapat pahala sunnah. Yang lanjutnya adalah kita cuci muka. Cuci muka, siapkan air di sini, ya, cukupkan. Nah, ada terkumpul air, nyangkrung kalau orang Sunda, hadirin ya. Kemudian diusapkan kayak gini, diratakan. Nah, ini hukumnya al-ghuslu, ya. Misal belum cukup, tambah lagi. Ya, al-ghuslu itu basuhan. Nah, tambah lagi, diratakan. Kan air itu jatuh ke bawah semua, ya. Tapi tidak membuat kita basah kuyup. Ya. Saya cukupkan dua kali. 2 kali. Kemudian habis itu cuci tangan. Ya, cuci tangan dari tangan dulu kemudian ke sikut. Perhatikan nih. Kita harus bisa memanage airnya, ya. Nah, diratakan. Nah, ini namanya al-ghuslu, ada unsur mengalir dan airnya tak jatuh ke bawah. Dan Nabi pada saat beliau berwudu juga sama. Beliau dikala saat berwudu seperti dalam hadis Abdullah bin Umar, hampir sampai tidak kelihatan air yang jatuh ke tanah. Saking sedikitnya air. Karena memang sunnahnya dikala kita berwudu harus ngirit air, nggak boleh boros. Sehingga pada suatu hari, ya, Sa'ad bin Ubadah wudu, boros airnya, kata Nabi, "Mahadza saraf ya Sa'ad?" Kenapa engkau boros sekali pakai air, wahai Sa'ad? Kata Sa'ad, "Apakah dalam wudu ada israf ya Rasulullah?" Israf kan adanya dalam harta. Kata Nabi, "Walau kunta ala nahrin jarin." Walaupun engkau berwudu di atas sungai yang mengalir deras, seperti kita nggak berwudu di mana? Di sungai sungai kita di sini misalkan, atau sungai Kapuas, atau sungai kita di Tangerang ini? Cisadane, ya, Cisadane. Tetap harus ngirit air walaupun kita tinggal di Indonesia, ya, atau Ciliwung. Nah, ini sudah disebut al-ghuslu. Ya, hadirin, cukup misal 3 kali kita belum cukup, ya, belum rasanya cukup, kita jadi 3 kali. Nah, ini sudah al-ghuslu. Kemudian habis itu kita cuci, basuh rambut, bukan cuci, cukup seperti ini. Dibasuhkan dari depan ke belakang. Ini sunnah muakkadnya dalam mazhab Syafi'i. Wajibnya cuma diusap saja sekali 3 helai rambut. Kemudian langsung telinga. Nah, dalam telinga ini ada 2 pendapat. Telinga masuk ke kepala. Telinga ini bagian dari kepala, tinggal pada saat mengusap rambut langsung telinga. Kalau telinga bukan bagian dari kepala, ya udah tinggal ambil lagi air, langsung diusapkan ke telinga sekali atau 3 kali. Nah, itu boleh seperti itu. Sekarang saya tidak perlu harus basuh kaki. Saya misal cuma ngusap di atas kaos kaki, hadirin. Nah, tinggal ini air dibagi 2, diusapkan begini, langsung saya usap di atas kaos kaki dari depan ke atas, seperti ini cukup. Tidak harus basah kaos kakinya, ya, tidak harus basah kaos kakinya. Kenapa? Karena ini dalam kasusnya kita darurat, ya. Nah, kalau kita mau basuh kaki, tidak pakai ngusap di atas kaos kaki, ya udah tinggal dibasuh kakinya. Ditaruh kakinya di sini, di atas kain ini tikar,
dibasuh sedikit demi sedikit sampai basah, jangan sampai boros air dan kita menjadi basah kuyup. Ini Masya Allah sangat bermanfaat sekali pada saat kita lagi di Masjidil Haram. Ya, kita tidak berbicara di atas pesawat, misal di Masjidil Haram saja, sangat bermanfaat sekali. Coba ada sebagian jamaah yang ingin wudhu, hanya untuk wudhu saja dia pergi ke WC. Jauh, Ustaz ya, jauh. Berapa? Taruhlah sekilo dari dalam masjid ke WC 3 aja yang paling dekat. Jauh. Pas balik ke masjid, lah tutup pintunya, nggak boleh masuk lagi. Celaka. Nah, tapi kalau kita bisa bawa sejadah, bawa sorban, tinggal digelar saja sejadah, tinggal digelar sorban, wudhu di atas sejadah kita, nggak perlu membasahi tikar Masjidil Haram. Pernah saya wudhu begitu, ada orang Yaman, ada orang Syria kalau nggak salah samping kiri saya, bagus kamu kayak gini, simpel sekali, katanya seperti itu. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Dan ini hukumnya syar'i. Kata para ustadz, ini tidak ada satupun ulama yang khilaf dalam masalah ini. Seperti Buya Yahya mengatakan nggak ada khilaf sama sekali, semuanya setuju tentang masalah ini. Silahkan cek di YouTube banyak ya, di YouTube, di Facebook ya, tata cara wudhu air sedikit. Yang khilaf, yang justru ribut itu masalah tayamum di kursi pesawat. Itu yang diributkan. Dari mana asalnya seperti itu, hadirin rahimani wa rahmatullah. Jadi seperti itu ya, silahkan bapak-bapak zaman sekarang kita banyak YouTube, dicek di YouTube lebih mudah lagi. Wudhu misal belum bisa habis satu gelas, habisnya 1 gelas dulu, usahakan habisnya cuma setengah gelas ya, usahakan habis cuma setengah gelas doang, setengah gelas, biar seirit-iritnya kita pakai air. Yang jelas biasanya saya kayak gini, kalau di pesawat saya pakai sorban dan juga jaket ya, jaket saya gelar di atas kursi pesawat ya, tatakan meja itu, maka saya berwudu ya. Tidak dimarahin sama pramugari, sama apapun, dia juga tahu nggak ada air yang mengalir, tidak kemana-mana ya. Ada sebagian orang berpikir kalau kita wudu di pesawat berarti nanti pesawatnya banjir. Iya, kalau wudunya seember ya, banjir pesawatnya. Seember kali 400 orang, 400 ember, berapa galon itu? Ya habis, banjir pesawatnya. Dari mana dapat airnya juga? Nggak ada air di pesawat kayak gitu. Ini kita tinggal pakai air gelas ya, air gelas, aqua gelas, ya tinggal wudhu saja, mudah sekali. Seperti itu hadirin rahimani rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah mudahkan kita dalam segala hal. Yang selanjutnya hadirin rahimani rahimakumullah, kita berlanjut ke bab najasah. Belum ya, bab najasah, bab najis. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Syekh Nawawi rahimahullahu taala, babun najasati wa izalatiha. Bab najis dan tata cara menghilangkan najis. Pertama hadirin, sebelum kita beranjak ke matan bab najasah ini, yang harus kita pahami hadirin bahwa tolok ukur di dalam najis dan ya, di dalam najis dan juga hadas, baik itu hadas besar atau hadas asghar, ingat, dalam najis dan hadas. Dalam istilah fikih yang lain, najis itu namanya hadas hakiki. Maaf, najis itu namanya najis hakiki. Kalau hadas itu namanya najis maknawi. Gitu Ustaz. Najis maknawi. Artinya seakan-akan dia najis tetapi hanya secara makna saja, tidak secara zahir. Tetapi dalam mazhab Syafi'i nggak ada namanya najis maknawi. Adanya najis dan hadas. Ya, adanya najis dan hadas. Nah, tolok ukur di badan kita ada najis, tolok ukur di tempat kita ada najis, di pakaian kita ada najis, tolok ukurnya harus yakin. Dan juga tolok ukur kita hadas, artinya batal wudu kita, baik itu hadas asghar atau hadas akbar, harus berdasarkan yakin. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abbad bin Tamim ya. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, kata sahabat, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yukhayyalu annahu ya, annahu yukhayyalu kharaja syai'un min fi shalah ya. Dikeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki, bahwa seorang laki-laki ini kalau sholat suka merasa ada yang keluar dari tempat keluarnya, dari duburnya, mohon maaf. Apa itu? Keluar angin.
Satu pendapat keluar angin, satu pendapat lagi keluar madhi. Kalau setiap sholat dia pasti merasa ada yang keluar, itu keluar angin atau keluar madhi. Gimana ya Rasulullah, kok saya begini terus? Apakah Nabi, kata Nabi, ini kan ragu. Perasaannya seperti itu. Apa kata Nabi? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan sampai itu si sahabat berpaling dari sholatnya, artinya batalin sholat gara-gara merasa dia buang angin atau adanya tetesan air kencing, sampai dia mendengar suara atau mencium bau, artinya yakin. Ini dalil hadirin menjadi kaidah yang besar dalam fikih bahwa ya al yakin la yazuluhu syak, keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan. Satu. Yang kedua adalah bahwa tolak ukur najis itu ada najis atau tidak ada najis harus berdasarkan yakin. Sudah saya singgung kesempatan yang lalu. Berdasarkan dalil ini. Dan juga dalil yang lain, da ma yaribuku ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang membuat engkau ragu-ragu kepada hal yang tidak membuat engkau ragu. Contoh misal, kan di sana kan WC. Hadirin, kalau orang ke WC pasti nginjak najis. Misal dia ke WC, keluar WC, jalan ke sini, kemungkinan dia jalan ke sini kan nginjak najis. Berarti kemungkinan tempat ini ada najis. Taruhlah di ujung sana karpet ada najisnya. Nah, orang jalan dari sana nginjak karpet, ada nginjak najis, kemungkinan sampai di sini ada najis. Berarti tempat ini, masjid kita ada najisnya. Nah, kita harus bertanya, apakah najis itu terlihat? Ada bendanya terlihat? Oh, enggak ada. Taib, enggak terlihat, mungkin tercium, enggak ada juga. Atau mungkin dirasa dijilat dia misalnya ini. Oh, enggak ada. Berarti ragu kan? Iya, ragu. Saya ragu kayaknya ini ada najis. Berarti hukumnya suci. Jadi tidak boleh berdasarkan keraguan tentang najis, harus berdasarkan yakin. Itu kaidah syariah, kaidah fikih. Begitu juga hadas. Ini saya batal atau enggak tadi ya? Oh ya, enggak batal. Berarti dalam keadaan masih suci. Kalau berdasarkan batal dan ada najis berdasarkan keraguan, bahaya hadirin, celaka kita. Semua kita ragu. Enggak bisa kita sholat di sini, ragu. Oh ini ada najis, oh berarti enggak boleh sholat di sini, ragu. Alhamdulillah syariat ini Allah memudahkan kita bahwa dalam tolak ukur najis dan hadas harus yakin. Sekarang kebalikannya. Kalau tolak ukur bersuci harus cukup dengan prasangka. Zon, benar Ustaz. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW dari hadis Aisyah dan Maimunah bintu Haris. Rasulullah SAW mandi junub. Hatta idza dhanna, kata ummahatul mukminin ini, hatta idza dhanna annahu qad arwa basyaratah afdha ala badanihi bil ma. Sehingga pada saat Nabi sudah menyangka bahwa seluruh badannya telah diguyur air, ya udah guyur pamungkas. Artinya sudah selesai. Kalau sudah Nabi menyangka seluruh badannya diguyur oleh air, punggungnya sudah terguyur, semua anggota badannya sudah terguyur, di kala mandi besar, udah beres. Nah di sini Nabi tidak mengecek. Kalau harus yakin, kita harus ngecek satu sama lain. Misal kita wudu harus dicek sama kita, ini sikut jangan-jangan gak kebasuh nih. Bahkan justru makruh. Hukumnya makruh kalau kita wudu dicekin sama kita anggota wudu. Jangan-jangan gak kebasuh ini, merasa paling soleh kita nih, ya, paling warok. Gak boleh, hukumnya makruh. Kenapa makruh Ustaz? Karena itu akan membawa kita ke dalam syak, was-was. Kalau sudah sampai seseorang was-was dalam bersuci, celaka 12. Ada yang wudunya sampai setengah jam, ada mandi junubnya setengah jam. Masa itu di WC harus pakai dipasang kaca cermin misal? Ngecekin punggung takutnya gak kebasuh. Gak boleh, hukumnya haram. Gak boleh seperti itu. Yang penting kita udah rasa ini sudah kebasuh, udah beres. Nah, sudah kebasuh rasanya, semuanya sudah terguyur, maka sudah beres mandi junubnya. Kalau wudu pun kayaknya sudah beres, ini sikut sudah tangan sudah terbasuh, wajah sudah terbasuh, kaki sudah terbasuh, maka sudah beres. Ini keringanan dari Allah. Seperti itu hadirin rahimanir. Jadi tolak ukur najis apa harus yakin. Tolak ukur dalam bersuci
berwudu atau mandi besar atau mencuci najis, tolak ukurnya apa? Dzon, cukup dengan prasangka. Artinya masih ada ragu. Dzon itu 75% yakinnya. Jadi dzon itu berapa? 75% yakinnya, masih ada ragu 25%. Jadi masih ada ragu 25%. Kalau yakin 100% yakin. Tidak boleh ada ragu, itu yakin. Nah, seperti itu hadirin rahimani rahimakumullah. Karena ilmu itu memiliki tingkatan derajat. Pertama yakin, kedua dzon, ketiga syak, ya. Keempat apa? Waham. Kelima jahal. Jahalnya jahal basit. Keenam jahal murakkab. Nah, ini tingkatan ilmu. Tingkatan paling utama yakin 100%, enggak ada keraguan. Yang kedua dzon, 75% yakinnya, tapi masih ada ragu 25%, enggak apa-apa. Tapi kalau syak berarti 50-50. 50-50 maka tidak boleh. Tidak boleh dipakai. Harus nyampe derajat dzon. Ya, seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, al hayawanatu kulluha tahiratun. Setiap hewan itu semuanya suci. Baik itu kambing, kebo, keledai. Ya maaf, kambing, kebo, kucing. Ya, keledai ada hadisnya khusus tentang kenajisannya keledai. Ya. Kemudian adalah apalagi? Enggak, bukan anjing. Harimau, ya, singa, semuanya suci. Suci. Kalau kita bersentuhan dengan hewan-hewan ini suci, ya. Kemudian badak, misal kita mau sholat pegang badak, mau sholat pegang singa, mau sholat pegang musang, ya, ilernya musang, ilernya singa, tidak masalah, hukumnya suci. Ilernya kucing, hukumnya suci. Kecuali kata ulama, illal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Maka anjing hukumnya najis. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza walagal qalbu fi inaya hadikum falyaghsilhu sab'an ulahuma biturab. Jika anjing menjilati pakai badah kalian, maka hendaklah dicuci wadah itu 7 kali. Pertamanya dengan debu. Pertama dengan debu, baru keenam dengan air bersih. Kenapa? Karena najisnya najis mughaladah, najis yang berat. Karena najis itu ada 3 bagian, najis mughaladah, najis yang berat, yaitu najis anjing dan babi, dan apa yang lahir dari keduanya. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan, itu hanya ada satu jenis, itu air kencing anak laki-laki, ya, bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali ASI. Jadi kalau bayi sudah minum supor, itu sudah najisnya najis mutawassithah, harus dibasuh, tidak boleh dicipratin doang. Yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu semua bentuk najis selain dari najis anjing dan babi, dan selain dari najis air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali ASI uminya. Nah, najis mukhaffafah dalam pendapat lain, dalam mazhab lain, dalam mazhab Hambali misal, hadirin ada 2 najis mukhaffafah dalam mazhab Hambali, yaitu air madhi. Dalam mazhab Hambali, air madhi itu hukumnya najis. Sebagian pendapat mazhab Hambali, air madhi itu hukumnya najis mukhaffafah, bukan mutawassithah, Ustaz. Mazhab Hambali bukan kita, bukan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena susah menjaganya katanya. Ya, dan juga berdasarkan hadis Nabi, indah farjak. Ya, kata Nabi kepada Ali, dicipratin saja kemaluan engkau. Karena Ali, beliau punya ya kekurangan, yaitu suka keluar air madhi terus, Sayyidina Ali. Iya. Karena Sayyidina Ali kuat, mungkin syahwatnya kuat, apalagi istrinya adalah putri Rasulullah SAW, jadi suka keluar madhi terus, berat nih. Madhi kan nggak bisa ketahan, keluar tanpa keluar saja. Makanya kata Nabi dicipratin saja. Nah, ini jadi dalil oleh sebagian ulama mazhab Hambali bahwa madhi itu hukumnya najis mukhaffafah. Ini pendapat yang minoritas, bukan mayoritas, ya. Tetapi yang benar adalah najis mutawassithah, harus dicuci, ya, tidak boleh ada bekasnya, harus dicuci secara sempurna. Baik hadirin, kecuali anjing hukumnya najis berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Adapun babi itu tidak ada dalilnya tentang kenajisan mughaladhah secara nas, ingat, secara nas, ya. Tapi
Kenapa dia jadi najis mughalladah Ustaz? Karena jadi kias. Dari kias. Karena hukum Islam itu ada berapa? Ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Bukan 2, harus ada 4. Sepakat para ulama, ijma para ulama. Ya, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, babi tidak ada nasnya tentang kenajisannya. Yang ada adalah tentang keharamannya dalam Al-Quran. Silahkan bapak-bapak cari dalam Al-Quran dan Sunnah tentang najisnya babi, nggak ada. Oh, kalau begitu Ustaz, Anda ngurusin babi di rumah ini. Ya nggak boleh, najis tetap. Dari dasarnya apa? Dari kias. Tetapi yang ada adalah keharaman dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Telah diharamkan bagi kalian bangkai dan juga darah dan daging babi. Nah, di dalam Al-Quran justru dan juga Sunnah tidak ada keharaman daging anjing. Sebaliknya juga, ya. Tetapi dua-dua makhluk ini haram dagingnya, haram harganya, hasil penjualannya, dan najis, ya, najis. Maka kias yang dilakukan oleh para ulama terhadap babi kepada anjing, di mana babi adalah makis alaih, anjing adalah makis. Babi adalah cabang, anjing adalah asal. Karena hukum yang secara nas tentang kenajisannya ada dalam anjing. Maka antara anjing dan babi memiliki kesamaan. Pertama, haram dagingnya. Ya, dalam hadis najis, otomatis kalau najis haram. Kedua, babi juga najis dalam Al-Quran. Ketiga, dua-duanya tidak boleh dijual. Maka dikiaskan babi ke anjing. Kias apa itu? Kias khilaful aula atau aulawi. Kias aulawi. Maksudnya bagaimana? Begini. Anjing tidak disebutkan dalam Al-Quran keharamannya, sedangkan babi disebutkan keharamannya secara mutlak. Maka kata Nabi anjing itu najis, maka lebih-lebih babi lebih najis daripada anjing. Sama juga di dalam hadis yang dikatakan najis itu kan air liur anjing, bukan darah anjing, bukan air kencing anjing, bukan kotoran anjing. Maka tidak ada satu dalil pun yang mengatakan misal darah anjing najis mughalladah, nggak ada. Kotoran anjing najis mughalladah, nggak ada. Dari mana itu bisa terjadi? Kok bisa najis mughalladah? Dari kias aulawi. Air liurnya saja najis, apalagi apa dagingnya, darahnya, kotorannya, apalagi kencing itu namanya kias aulawi. Jadi dalam kias aulawi cabang lebih kuat daripada asal. Dalam kias biasa asal lebih kuat daripada cabang. Contoh misal kias biasa nih, ya, kita mengkiaskan beras ke gandum terkait akan wajibnya zakat, atau tentang adanya riba dalam beras. Tetapi yang lebih kuat apa gandum, karena dia yang inti memiliki pijakan nas asal, sedangkan beras adalah cabang. Nah, ini yang lebih kuat adalah biasanya makis, tapi kalau kias aulawi yang lebih kuat adalah makis alaih, makis lebih lemah. Nah, ini namanya kias. Hadirin, dalam Islam itu ada 4 hukum: Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Dalam mazhab Maliki namanya ada istihsan, ada 5. Ada istihsan, mengambil kebiasaan kaum muslimin yang berkaitan dengan kemaslahatan. Contoh istihsan itu istihsan gitu, istihsan. Contoh adalah wajibnya kita yaitu mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas. Cari sama antum, apa ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah wajib di sebelah kiri bawa motor dan bawa mobil? Nggak ada, ya. Atau wajib berhenti di lampu merah? Nggak ada, nggak bakalan kayak ini. Jangan sampai kita berdalil, Allah kan nggak ada dalilnya, saya pakai sebelah kanannya saja bawa mobil, silahkan saja, ya. Kalau ingin saya sholatin seperti itu. Wajib kita bawa motor dan mobil di sebelah kiri. Wajib kita di lampu merah berhenti. Itu istihsan. Itu berkaitan dengan kemaslahatan umum umat.
maslahat kita berhenti di lampu merah, kalau enggak kita tabrakan. Nah itu hadirin hukumnya wajib. Nah ini adalah hukum Islam. Jadi yang 4 ini hukumnya ijma ulama, adanya Al-Quran, sunnah, ijma qiyas. Oke, kita kembali ke matan. Jadi cuma 2 saja hewan yang najis, yaitu anjing dan babi secara dzatiyahnya. Adapun selain itu yang najis cuma kotoran dan air kencing serta darah atau nanahnya. Antum punya singa di rumah silahkan, punya harimau di rumah silahkan, suci. Ya, bersentuhan dengan dengan harimau hukumnya suci, dijilati oleh harimau hukumnya suci. Tapi kalau dikencingin harimau, mohon maaf diberakin harimau, hukumnya najis, harus kita cuci itu si najis dengan bersih. Nah hadirin, bagaimana dan kapan kita bisa najis atau nular najis ke badan kita? Perhatikan di sini ada rumus. Kering plus kering suci. Ada babi atau anjing pudel, saya juga sebenarnya suka dengan anjing pudel. Ya. Dielus-elus sama kita anjing pudelnya. Anjing pudelnya kering, tangan kita kering. Najis enggak? Enggak najis. Pernah ada orang Cina ya suka beli toko bangunan, ada anjing pudelnya, saya usap-usap. Kamu boleh ngusap-ngusap anjing? Kata si Enci. Ya boleh-boleh aja dalam satu keadaan. Jadi tidak secara otomatis najis. Yang kedua adalah kering plus basah. Kering plus basah. Kita kering, dia basah, najis. Najis mughalladh. Kita basah, dia kering, najis juga. Ya, jadi kayak positif plus negatif. Negatif plus negatif sama dengan positif. Positif plus positif sama dengan positif. Ya. Nah, yang kedua adalah basah plus basah. Basah plus basah hukumnya najis. Kasus selanjutnya, basah plus basah tapi di dalam air. Perhatikan ini. Kita masuk ke sungai atau ke laut atau kolam renang. Pas kita renang di dalam air, bukan di atas air, di dalam air. Saya renang kepegang misal bangkai anjing di dalam air besar ini, di sungai misal, atau bangkai babi. Oh, ini bangkai babi, tapi di dalam air. Saya pegang, kemudian saya naik ke atas. Apakah pasti saya najis? Kan basah plus basah najis. Ya, basah plus kering najis. Nah, dalam kasus tadi nggak najis. Airnya banyak dan kita berada dalam air, sebenarnya antara kita dan babi ini atau dan anjing ini kehalang air banyak. Jadi dalam fikih disebutkan tidak najis. Kalau di dalam air beda. Kalau seandainya si anjingnya ini atau bangkai babi atau anjing yang hidup, babi yang hidup, saya angkat ke atas air, saya angkat ke permukaan diangkat, maka hukumnya najis. Beda kalau dalam air, beda diangkat ke permukaan. Itu sampai seperti itu hadirin, dijelaskan seperti dalam Fathul Mu'in ini dari Nahdlatul Thalibin sama ulama. Tapi hadirin rahiman rahimakumullah. Ya. Kemudian yang selanjutnya hadirin rahiman rahimakumullah, kata ulama, aw min ahadima wal mutawalladi minhuma, dan yang lahir dari keduanya, dari anjing dan babi. Misal anjing dan babi dikawin silangkan, babi dikawin silangkan dengan domba. Perhatikan ini, babi dikawin silangkan dengan domba. Lahirlah babi domba, ada serius. Saya ada fotonya hasil silang babi dan domba. Babi tapi badannya domba, banyak bulunya. Katanya disebarin, dikirim ke daerah-daerah negara muslim. Wallah alam, saya nggak tahu. Apakah si domba kepala babi ini suci? Enggak, najis. Hukumnya najis mughalladh. Atau anjing dikawinkan dengan kelinci. Lahirlah kelinci berperawakan anjing. Ya, menggonggong tapi kelinci. Ada hadirin sampai segitunya, ya. Iseng tuh orang-orang. Maka kelinci ini hukumnya najis mughalladh. Sama seperti di anjing misal dikawinkan dengan kucing sehingga jadilah anjing berbentuk segede kucing, ya, tetap hukumnya ini najis mughalladh. Sehingga hadirin disebutkan dalam Fathul Mu'in di bab najis mughalladh. Misal ada kasus ini sudah ada
Ada dalilnya. Ini hanya iqsa'i, hanya sebatas teori. Ya, faktanya mungkin tidak ada. Apa itu? Idza naja kalbun aw khinjirun adamiyan fawaladat adamiyan. Apabila seekor anjing atau babi memperkosa seorang wanita, manusia ini diperkosa sama anjing sama babi. Misal, gak mungkin terjadi itu. Mana ada manusia diperkosa anjing dan babi? Ya. Tapi kalau terjadi seperti itu, akhirnya si wanita itu hamil. Lahirlah anak manusia, bukan anak anjing. Ini anak manusia masalahnya. Kalau anak anjing dan babi udah masalah. Ini anak manusia gagah atau cantik. Gagah dan cantik. Atau laki-laki gagah, ganteng, lah perempuan cantik misal. Anak manusia, bapaknya apa? Anjing. Oh, kalau bahasa kita legenda apa? Sangkuriang ya. Itu legenda. Atau babi misal. Lahirlah anak manusia. Apa hukum anak manusia ini kedudukannya? Suci atau najis? Najis. Hukumnya najis walaupun berbentuk manusia. Hukumnya najis. Nah sekarang kalau laki-laki misal, atau si perempuan, si laki-laki jadi ustadz dan ustazah. Kebetulan dia hafiz Quran laki-laki atau hafizah malah. Padahal bapaknya anjing atau babi. Kubu hafiz. Suaranya indah merdu. Misal sama saya dijadikan imam. Kita jadikan imam. Bagaimana hukum imamnya orang ini? Hukum imamnya orang ini sah gak kita diimami oleh anak babi atau anak anjing? Tidak sah jadi logikanya. Logika sih tidak sah. Logika tidak. Nah dalam fikih ini Ustaz, dalam Fathul Muin sah. Dalam Fathul Muin sah. Kenapa? Dilihat dari kemanusiaannya. Tetapi kalau dia basah, posisi kakinya basah, nginjak tikar, najis. Itu repotnya. Tapi zat makhluk sendiri itu kan najis. Hah? Zat makhluk sendiri itu kan najis logikanya ya. Iya, secara logika seperti itu. Tetapi secara fikih ulama memutuskan sah imamnya karena saya juga secara logika saya nggak sah kan dia anak anjing atau anak babi. Tapi dia wujudnya manusia, Pak. Unsur najisnya kan ada hujan. Enggak. Enggak, dia dilihat dari kemanusiaannya, ya. Walaupun badannya najis, tapi dia dilihat dari sisi kemanusiaannya. Itu kata ulama diputuskan oleh Syekh Zaidun Al-Malibari di sini hukumnya sah sebagai imam. Tapi kalau dia basah, nginjak tempat ini hukumnya najis tempat itu. Nah, itu repot. Itu kan makanya iksoi, jadi gejelimet. Nanti satu aja lah, nanti juga ada fatwa MUI-nya. Tapi yang jelas secara fikih dalam Fathul Muin itu seperti itu hadirin. Dalam Fathul Muin seperti itu di bab najasah ini ya. Di bab najasah sudah ada penjelasannya hadirin ya. Rahimani rahmatullah, maksud saya jangan, insya Allah tidak perlu takut kita sudah ada fikihnya. Tapi insya Allah itu tidak akan terjadi sampai hari kiamat ya. Tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, kita di pesantren suka tebak-tebakan tentang masalah ini ya. Nah, ini di kitab Fathul Muin ada pembahasan tentang najis ya. Kemudian hadirin rahimani rahimakumullah, berkaitan dengan najis. Tadi kan saya bilang kering plus kering sama dengan suci. Nih, ini perlu diperhatikan. Kalau kita naik pesawat Saudia, Lion, Garuda atau yang lainnya. Tahu sendiri kan jamaah umroh atau yang lainnya. Kalau naik pesawat, orang kita kan tidak biasa pakai istinja pakai apa? Pakai tisu. Istijmar, tidak biasa istijmar. Harus pakai air saja. Perhatikan di sini. Kita belum sampai bab istinja. Maka apabila seseorang, kita sudah lewat bab istinja ya. Apabila kita buang air kecil atau air besar di pesawat dan WC pesawatnya ada najisnya, air kencing atau kotoran, suka masya Allah, joroknya setengah mati ya. Otomatis kan kalau kita duduk di WC pesawat itu dalam keadaan basah, berarti mohon maaf bokong kita jadi najis, berarti kita tidak bisa sholat dalam keadaan najis. Bagaimana caranya? Sedangkan kalau kita mau nyuci air, dicuci itu WC, bisa banjir dan juga airnya tidak ada. Caranya hadirin, caranya adalah dikeringkan itu WC pesawat. Itu bibir WC itu dikeringkan sehingga harus kering. Caranya dengan tisu diusap dulu dengan tisu sama kita, dilap,
sampai kering. Maka pada saat dia kering, posisinya nggak suci, posisinya tetap najis, tapi kondisinya dalam keadaan kering. Kering plus kering sama dengan tetap suci. Sehingga kalau kita misal di rumah ada kotoran ayam, kering, tidak basah, dipegang sama kita, apakah tangan kita najis? Enggak. Tetap hukumnya suci. Inilah tentang kaidah najis, ya. Jadi tidak semua najis kering nempel di kita hukumnya najis, enggak. Kalau kering plus kering hukumnya suci mutlak. Tapi kalau kering plus basah najis, basah plus basah najis. Sudah suruh? Ya. Sampai di sini saja hadirin rahman rahimakumullah, karena waktunya sudah habis. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan hal yang kurang berkenan. Itu berasal dari kejahilan, ya, Al-Fakir sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Sebelum saya tutup mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan. Monggo, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Semua ciptaan Tuhan itu pasti ada perubahan. Ya. Pasti ada apapun. Ya. Cacing yang menjijikkan pun ada manfaatnya. Iya, betul. Gimana tadi kalau tanpa cacing? Dengan Hanya berbumbu. kotoran cacing. Akan saja menjijikkan aja ada manfaatnya buat manusia. Iya, cacing menjijikkan. Itu tuh tak bisa. Oh iya, siap. Itu ada manfaat manusia. Apa cacing juga harga beras bisa 100.000 seliter. Iya. Ya kan? Karena pakai alat-alat yang terbatas gitu. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, Ustaz. Nah, kalau babi dan anjing itu semuanya najis semua dan tidak bermanfaat, kenapa Allah ciptakan? Iya. Pertama hadirin, yang bagus sekali pertanyaannya, ya. Terima kasih, Pak. Jadi begini hadirin, semua yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya dari ciptaan Allah. Perhatikan, Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Ada hikmah di balik Allah menciptakan. Allah menciptakan iblis. Segi iblisnya iblis itu ada hikmah di balik itu, ada manfaatnya. Apa itu? Agar ada orang maksiat. Setelah ada orang maksiat, kok ada orang maksiat? Iya. Setelah ada orang maksiat, ada orang tobat. Karena Allah sangat suka dengan orang yang tobat. Dengan adanya iblis, adanya nanti orang yang diuji oleh Allah, sehingga ada seorang mukmin yang mukhlis, ada seorang yang tidak mukhlis, dan banyak hal lagi. Begitu juga anjing dan babi. Manfaatnya apa? Banyak anjing dan babi manfaatnya. Asal jangan dimakan saja. Kalau babi adalah untuk pembersih lingkungan. Babi itu membersihkan, ya, hal-hal yang kotor dia makan sama babi itu, dimakan semua. Bangkai semua dimakan sama babi, dibersihkan lingkungan sama babi. Anjing manfaatnya banyak, untuk menjaga, untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, untuk menjaga rumah, bukan untuk dipelihara. Intinya semua ciptaan Allah ada manfaatnya, walaupun Allah telah menentukan bagi ciptaan itu hukum masing-masing. Contohnya tentang najisnya anjing, contohnya juga tentang najisnya babi, sebagai ujian bagi kaum muslimin. Kalau kita misal tidak diuji seperti itu, maka tidak akan ada muslim yang mukhlis. Kita diolok-olok sama orang-orang Nasrani, masa kalian takut sama babi? Sama babi aja takut, nggak berani makan. Kita ya, kalau kami emang melaksanakan ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa. Yesus dan Maryam tidak pernah makan babi. Ya kami pun nggak makan babi. Itu Pak, pasti ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya, semua ada hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, sampai di sini hadirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.